Gadis ini tiba-tiba menjerit histeris. Wajahnya berubah menyeramkan dan tanpa alasan jelas, ia mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini gangguan makhluk tak kasat mata, kutukan kuno, atau sesuatu yang lebih mengerikan? Bersiaplah karena kisah ini akan membuat bulu kudukmu berdiri. Sebuah rahasia kelam. Bohol rambut perawan. Ini dia kisahnya. Seorang wanita dengan rambut kusut dan kering ditemukan hampir menggantung diri setelah kedua orang tuanya menganggapnya gila. Padahal wanita itu terkena buhul rikmo. Apa itu buhul rikmo? Sebuah gubuk tua yang berada di ujung desa dengan perkebunan jati yang mengelilinginya. Tampak berdiri penuh dengan kengerian. Suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering berjalan ke arah gubuk tersebut. Di tangannya sudah terpegang beberapa helai rambut seorang wanita. Foto cantik wanita tersebut hingga potongan kain kafan. Pria yang terpesona dengan kecantikan wanita itu mulai tidak terima ketika harga dirinya diinjak-injak oleh wanita yang dicintainya. Dia mengadu nasib dan mencoba menghakimi wanita tersebut ke seorang dukun. "Bah, saya mau santet wanita ini." "Siapa namanya?" "Surti binti Surman." Pria itu mengeluarkan kresek hitam berisi segepok uang. Dia menyerahkannya secara cuma-cuma ke dukun itu untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan rasa sakit yang setimpal kepada wanita yang dulu pernah dicintainya. Dukun itu tersenyum bahagia. Gigi-gigi kuningnya menunjukkan tanda kesanggupannya dalam menyantet seorang wanita yang bernama Surti. Seakan pekerjaannya harus dikerjakan. Kedua tangan dukun itu langsung mengambil benda-benda yang dirasa menjadi jembatan untuk santet ini. Rambut dari wanita yang bernama Surti akan menjadi jembatannya. Dia akan menjadi orang paling menderita. Dan kau akan menikmati penderitaannya. Satu hari kemudian, seorang wanita dengan rambut yang tak terurus berteriak dan melolong kencang seperti anjing di pojok kamar. Kedua tangannya terluka parah, bengkak dan tepat di pergelangan tangan terdapat bekas cakaran. Mulutnya terus mengeluarkan air liur yang berbau busuk. Akan tetapi, tiap kali ada orang-orang yang membuka pintu kamarnya, ia menolak orang-orang datang ataupun sekedar menjenguknya. Dalam kegelapan malam dan lembabnya kamar, wanita itu terus berteriak. "Aku akan mati, kamu juga akan mati, kita semua akan mati." Wanita itu bernama Surti. Dia adalah anak pertama dari pasangan suami istri Surman dan Rokayah. Sebagai anak pertama, Surti menahan beban yang sangat besar. Dia sempat bekerja paruh waktu bersama dengan bibinya, Hamidah. Akan tetapi hanya dalam berkisar 2 minggu saja, perilaku Surti berubah dengan cepat seperti orang kesetanan. Tiap surup tiba, dia selalu mengamuk, mencakar pergelangan tangannya sendiri dan berteriak kencang kalau dirinya melihat Surti yang lain dengan wajah menyeringai, seperti orang yang sedang mengejek akan penderitaan yang sedang dialami Surti. Sang ibu Rokayah telah berusaha menyadarkan Surti dengan berbagai macam. Tak ayal, dia bahkan membawa Surti ke psikolog untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selama berada di masa transisi tersebut, Surti dicecar beberapa pertanyaan oleh psikiater terkait dengan sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Aku ini gak gila, Bu. Aku gak gila, aku masih waras," ucapnya tiap kali psikiater ini memberikan pertanyaan. Surti selalu menanggapinya dengan kalimat-kalimat pembelaan. Sorot matanya yang memelas seperti memohon-mohon kepada psikiater tersebut bahwa dirinya tidak gila dan masih bisa berkomunikasi dengan baik. Akan tetapi ada masanya Surti terkadang kehilangan kendalinya. Di dalam tubuhnya seperti ada tubuh lain yang sewaktu-waktu menggantikan posisinya sesaat.
Di saat posisinya tergantikan, Surti akan tertawa sambil memaki-maki psikiater tersebut. Puncak paling mengerikan tatkala Surti terduduk di dekat psikiater, lalu berkata sesuatu. Aku bakal mati. Kamu juga akan mati. Kita semua akan mati. Tangan Surti mulai bergerak perlahan. Ia menatap psikiater, lalu prak prak prak. Surti menampar wajahnya sendiri sambil tertawa kegirangan. Awalnya tamparan itu sangat lamban dan pelan. Seiring berjalannya waktu, tamparan itu semakin cepat dan sangat keras hingga membuat psikiater itu ketakutan. Psikiater itu mencoba menghentikan tindakan Surti. Akan tetapi, tubuh psikiater didorong hingga terjungkal tepat di hadapan Surti. Surti masih melanjutkan aksinya dengan menampari wajahnya dan tertawa kegirangan. Dia terus menampari wajahnya sampai akhirnya dia pingsan dan tak sadarkan diri. Sore itu seorang wanita berjalan mengendap-endap ke arah rumah Surti. Dia menatap sekeliling lingkungan yang padat penduduk, namun tampak sepi aktivitasnya. Hamidah, bibi Surti, berniat untuk menjenguk Surti yang baru dipulangkan dari tempat psikiater, tempat di mana dirinya baru saja mendapatkan sebuah perawatan khusus. Hamidah menemui Rokayah sang kakak. Ia kemudian menyalami tangan sang kakak yang sudah lemas dan sedikit berkeringat. Sorot mata Rokayah penuh kesedihan. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi agar sang anak bisa disembuhkan. Surti bagaimana, Mbak? Dia belum ada perubahan. Psikiater itu hanya memberikan obat penenang sesaat. Aku boleh jenguk? Silakan. Hamidah melangkah maju ke kamar Surti. Kamar dengan pintu bertuliskan kalimat perintah sebelum masuk. Sebelum masuk jangan lupa ucapkan salam ya. Hamidah hanya tersenyum. Dia tahu ponakannya sangat tersiksa dan merasakan penderitaan yang hebat. Dia tidak ingin diam sesaat. Bahkan di sela-sela Hamidah ingin tertidur, dia masih teringat akan penderitaan Surti. Assalamualaikum, ucap Hamidah. Tak ada jawaban salam sewaktu pintu terbuka. Ruangan kamar sangat gelap, lembab, dan ada satu bebauan yang sangat mengganggu indera penciumannya. Bau pesing air kencing tercium tajam di kamar itu. Hamidah menutupi hidungnya dengan kain panjang dari hijabnya. Tangannya merogoh kocek celana. Dia seakan mengeluarkan sebuah jimat untuk menangkal hal-hal yang menjadi serangan kejut dari Surti. Sebuah tasbih dari Kaukah telah digenggam kuat oleh Hamidah di tangan kanannya. Mulutnya bergerak-gerak seolah sedang membaca doa-doa pelindung. Matanya tertuju ke segala arah. Anehnya, dia tidak menemukan sosok Surti yang berada di kamar. Surti, ucap Hamidah terkejut dengan suara riuh berisik di bagian pojok kamar. Ia mendekat lebih dekat ke arah pojok kamar sambil di tangannya memilin-milin tasbih. Surti, Hamidah melihat dengan jelas mulut Surti yang sedang menggigit tangannya sendiri hingga berdarah. Hamidah segera menghentikan perlakuan Surti hingga dia berteriak ketakutan memanggil nama kakaknya. Mbak, Mbak, Surti, Mbak, teriak Hamidah. Ibu Rokayah dan Pak Surman bergegas masuk kamar Surti. Mereka berdua tersentak saat melihat Surti sedang menggigit tangannya sendiri hingga terluka parah. Ditariknya tangan Surti oleh Pak Surman. Bekas gigitan itu meninggalkan jejak. Ibu Rokayah sejenak keluar kamar untuk mengambil sebuah tali dengan tujuan mengikat kedua tangan Surti. Dengan langkah yang terburu-buru ia kembali masuk ke kamar sambil membawa sebuah tali. Hamidah, bantu Mbak buat ngikat kedua tangan Surti, ucap Ibu Rokayah. Tapi Mbak, kasihan Surti. Lebih kasihan kalau dia terluka gini, Mbak gak tega lihatnya. Air mata Ibu Rokayah menetes perlahan. Bentuk kepeduliannya mengharuskan melakukan itu untuk kebaikan anaknya. Pak Surman membantu menahan Surti agar tidak melakukan penyerangan kepada kedua wanita tersebut. Setelah berhasil diikat, Surti didiamkan sejenak. Kendalinya sudah kembali normal.
Surti tidak melakukan aktivitas yang membahayakan. Hamidah dan Ibu Rokaya saling memeluk satu sama lain tatkala mendapati Surti tersiksa seperti ini. "Kita harus pergi ke Pak Hanif, Mbak," ucap Hamidah. "Iya, benar. Surti harus disembuhkan," jelas Ibu Rokaya. "Bu, Surti nggak gila, Bu. Surti masih waras," ucap Surti. "Surti anakku." Kalimat balasan dari Ibu Rokaya ditanggapi oleh Surti yang kembali mendongakkan kepalanya sambil meneteskan air mata. Baru saja tangan Ibu Rokaya ingin mendekat, tiba-tiba tatapan mata Surti kembali berubah. Tatapannya seperti orang yang sedang dirasuki, sangat tajam dan tertuju kepada satu objek yang ingin dia serang. Mulut Surti langsung bergerak dan hampir menggigit tangan Ibu Rokaya. Untungnya Pak Surman menahan kepala Surti hingga bagian kepala Surti terdorong ke bawah menyentuh lantai. "Bruk, Pak, jangan kasar-kasar sama Surti. Kasihan dia," teriak Ibu Rokaya. "Dia bukan Surti. Surti dirasuki, Bu," ucap Pak Surman. Hamidah bergegas keluar dari kamar. Dia berniat untuk memanggil Pak Hanif, salah seorang ustadz di kampung Surti yang sering kali berurusan dengan hal-hal gaib. Hamidah bergegas keluar dari kamar. Dia berniat untuk memanggil Pak Hanif, salah seorang ustadz di kampung Surti yang sering kali berurusan dengan hal-hal gaib. Langkah kakinya mulai dipercepat. Hamidah tidak ingin ada kejadian mengerikan lagi yang dilakukan oleh Surti. Setibanya di tempat Pak Hanif, Hamidah segera mengetuk pintu. Dari dalam pintu keluar seorang pria mengenakan sarung dan kaos oblong berwarna putih. Hamidah langsung menundukkan kepalanya dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf mengganggu." "Waalaikumsalam. Ada apa Hamidah?" "Surti Pak Ustadz, dia terkena santet." "Santet?" "Iya Ustadz, Surti ponakan saya. Dia mengamuk-ngamuk tidak jelas. Seringkali mulutnya menggigiti tangannya sendiri. Sudah kami bawa ke psikiater dan diberi obat penenang. Tapi saya yakin Surti masih sehat secara fisik. Dia tidak memiliki trauma apapun," jelas Hamidah. "Apakah ada salah seorang yang pernah ditemui Surti atau menemui Surti beberapa hari sebelum kejadian?" tanya Pak Hanif. Hamidah mencoba mengingat-ingat kejadian beberapa hari lalu sebelum Surti menjadi berubah seperti orang yang tidak waras. Dia bahkan memegangi kepalanya untuk membantu mengingat-ingat momen beberapa hari yang lalu. Hingga akhirnya ingatan Hamidah tertuju kepada salah seorang pria yang bernama Roy. "Saya ingat Pak Ustadz, beberapa hari yang lalu dia menolak seorang pria di tempat kerja. Memang secara penolakan yang dilakukannya kurang baik. Tapi dia juga merasa risih karena ulah pria yang menyukai Surti sudah kelewatan batas Pak Ustadz," jelas Hamidah. "Siapa pria itu?" "Roy namanya." "Satu pekerjaan dengan Surti?" "Benar Pak Ustadz." Pak Hanif kemudian beranjak bangkit. Ia meminta kepada Hamidah untuk menunggu sejenak. Hamidah hanya mengangguk paham. Dia menunggu sembari menatap sekeliling rumah Pak Hanif yang dikelilingi pepohonan lebat. Tak berselang lama keluarlah Pak Hanif dengan mengenakan sarung dan baju koko putih yang sudah sedikit luntur. Pak Hanif seperti telah melihat penggambaran dari seorang pria yang bernama Roy yang disebutkan oleh Hamidah. "Ayo berangkat sebelum terlambat." Pak Hanif memimpin jalan lebih depan. Hamidah berada di belakangnya. Mereka berdua mempercepat langkahnya untuk segera membantu Surti. Setibanya di rumah Surti, Pak Hanif langsung disambut oleh Pak Surma dan Ibu Rokaya. Keduanya tampak kelelahan menahan amukan Surti. "Di mana Surti?" "Kamar Pak Ustadz." Langkah tegap Pak Hanif mulai mendekat ke kamar Surti. Akan tetapi dia merasakan hawa yang tidak biasa dari dalam kamar. Ia kemudian meminta kepada Hamidah untuk memasak air hangat. "Masak air hangat." "Siap Ustadz." Ibu Rokayah dan Pak Surman langsung mendekati Pak Hanif.
Pak Ustadz, apakah Surti bisa diselamatkan? Hamidah sudah cerita semuanya. Anakmu terkena santet. Jenisnya santet hodam. Santet ini bertujuan merasuki wadah korbannya dan menakuti orang-orang rumah. Di sela-sela obrolan tersebut, Hamidah datang membawa air hangat yang dia wadahi dengan baskom. Letakkan dekat pintu. Hamidah mengikuti perintah Ustadz Hanif. Sebelum memulai proses pengeluaran sosok yang mendiami tubuh Surti, Ustadz Hanif meminta kepada Ibu Rokayah untuk mengambil beberapa helai rambut Surti. Rambut itu nantinya diletakkan di dalam baskom berisi air hangat dan proses pengeluaran pun dimulai. Ibu Rokayah mengambil beberapa helai rambut dan meletakkan ke dalam baskom. Pak Hanif langsung membacakan beberapa ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan sosok yang merasuki tubuh Surti. Awalnya sosok yang merasuki tubuh Surti mampu memberontak. Setelah Pak Hanif memerintahkan Ibu Rokayah untuk menyiram air hangat yang sudah mendingin itu ke tubuh Surti, sontak saja sosok itu seperti orang kepanasan. Buka ikatan talinya, biarkan terbuka saja. Pak Surman membuka ikatan tali dan membiarkan Surti menggeliat seperti orang kepanasan. Namun tidak lama kemudian, Pak Hanif segera berlari ke arah depan rumah. "Ambilkan aku cangkul, cepat!" teriak Ustadz Hanif. Pak Surman selaku kepala keluarga yang siap siaga mengambilkan cangkul untuk Ustadz Hanif. Tangan Ustadz Hanif menerima dengan cepat cangkul itu. Lalu dia bergegas menggali tanah yang dirasa sebagai tempat penyimpanan buhul. Lihatlah, ini ulah manusia yang bersekutu dengan Allah. Isi dari buhul tersebut adalah tulang belulang, rambut dan juga beberapa jarum karat. Ustadz Hanif berencana membakar buhul itu. Pak Surman menyiapkan perapian untuk membakar buhul yang menjadi jembatan santet dari tersiksanya Surti. Kobaran api yang menyala berwarna merah pekat kini terkontaminasi dengan dibakarnya buhul tersebut. Api mendadak padam, mengeluarkan asap hitam yang menciptakan bebauan busuk. Lalu dari dalam rumah, suara teriakan Surti terdengar jelas. Pak Hanif langsung berlari ke dalam rumah. Dia melihat Surti merasa kesakitan seperti orang yang terkena senep atau tusukan. Ibu Rokayah dan Hamidah mulai panik. Akan tetapi atas saran dari Pak Hanif, dia meminta untuk bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran untuk menghilangkan sisa-sisa energi yang masih tersisa. Terlepas dari semua itu, akhirnya Surti kembali tenang. Ustadz Hanif berhasil mengeluarkan sosok kiriman lewat santet hodam itu. Atas hal ini Pak Hanif meminta kepada kedua orang tua Surti untuk bergegas membawa Surti ke rumah sakit agar luka-lukanya bisa disembuhkan dengan cepat. 2 minggu kemudian, Surti berhasil keluar dari rumah sakit. Selain fisiknya yang harus dibenahi, mental dan pikiran Surti juga wajib disembuhkan. Berkat bantuan Pak Hanif dan yang lainnya, Surti berhasil terbebas dari santet hodam yang mengikatnya. Akan tetapi, berita mengejutkan didapatkan oleh Hamidah. Tatkala dirinya mendengar bahwa Roy menjadi gila. Ia mendapatkan laporan ini dari orang-orang yang ada di tempatnya bekerja. Bahwa Roy menjadi tidak waras sewaktu dirinya pulang dari sebuah gubuk tua yang berada di ujung desa. Bisa dipastikan, Roy mendapatkan tulah atau akibat dari perlakuannya sendiri. Dan cerita pun selesai.